Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Azian. Saya berasal dari kelas PAIA semester 3. Di sini saya akan membahas tentang merumuskan tujuan pendidikan secara Islami. Di sini juga saya akan membahas tentang pentingnya merumuskan tujuan pendidikan ini dan bagaimana hal tersebut dapat manfaat yang signifikan dalam pengembangan sistem pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 membahas tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3 bab yang kedua disebutkan tentang dasar fungsi dan tujuan pendidikan. Di dalamnya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Dapat diambil dari kesimpulan bahwasanya di dalam undang-undang ini tujuan dan fungsi pendidikan itu yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Yang kedua, membuat kita mempunyai akhlak yang baik dan yang bagus, membuat kita cerdas, membuat kita sehat dan berilmu. Seperti itu kurang lebih ya. Yang selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali ya, beliau merumuskan tujuan pendidikan Islam yaitu menjadi dua bagian. Pertama, membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam merupakan kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya ada fungsi manfaat merumuskan pendidikan secara Islami. Yang pertama ada mengarahkan proses pendidikan dengan prinsip-prinsip Islam untuk membentuk karakter generasi muda yang kuat dan juga berkualitas. Yang kedua ada menyelaraskan tujuan pendidikan dengan nilai-nilai agama yang menciptakan harmoni antara kehidupan duniawi dan akhirat. Yang ketiga ada memotivasi siswa untuk berprestasi agar bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan umat Islam secara umum. Yang keempat ada meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai dalam semua aspek kehidupan sekolah. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas prinsip-prinsip merumuskan pendidikan secara Islami. Yang pertama ada kepatuhan terhadap ajaran Islam. Merumuskan tujuan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran Hadis. Tidak lepas dari Al-Quran Hadis karena di dalamnya ada beberapa hukum, karena orang Islam mengambil hukum itu dasarnya di dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua ada integrasi agama dan ilmu. Mengintegrasikan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan dapat proses belajar mengajar. Yang ketiga ada menciptakan lapangan Islami. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dengan pengajaran dan tata nilai yang Islami. Yang keempat ada pengembangan diri. Mendorong pengembangan diri siswa meliputi aspek keagamaan, intelektual, moral, dan juga sosial. Yang selanjutnya ada langkah-langkah merumuskan tujuan pendidikan secara Islami. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Di sini kita akan bisa menganalisis semua kebutuhan-kebutuhan siswa, masyarakat, dan umat Islam untuk menentukan prioritas tujuan pendidikan. Apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka butuhkan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan ini. Yang kedua ada pengembangan kurikulum. Mengembangkan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan potensi yang diharapkan. Dapat kita lihat sekarang dengan beriringnya waktu, kurikulum mulai berkembang. Yang mulai dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Dapat kita lihat semakin sini makin meningkat karena memang setelah dievaluasi kita dapat merasakannya, karena ketika menggunakan kurikulum merdeka kita dapat belajar dengan belajar sambil mengajar, contohnya latihan seperti itu. Yang ketiga ada pelaksanaan strategi. Bukan hanya merancang, di sini juga ada pelaksanaan. Merancang strategi pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara Islami. Untuk merancang pendidikan yang Islami, untuk merancang pendidikan yang baik, kita harus memerlukan pengembangan kurikulum tadi, analisis dulu, baru juga kita harus melaksanakan strategi yang bagus. Yang selanjutnya ada contoh-contoh tujuan pendidikan secara Islami. Di tingkat pendidikan sekolah dasar, ada membentuk siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada sekolah menengah pertama atau SMP.
Pendidik siswa menjadi individu yang menjaga hak-hak sesama, berbudi pekerti yang luhur, dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah menengah atas mengembangkan siswa menjadi pemimpin yang berkompeten, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Tasawuf 4. Kesimpulan di sini, saya akan dengan merumuskan tujuan pendidikan secara Islami, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang memperkuat karakter generasi sesuai dengan ajaran agama dan menjadikan mereka sebagai penggerak perubahan positif dan masyarakat. Dapat diambil kesimpulan dari berbagai semuanya gitu, bahwasanya tujuan-tujuan pendidikan itu memang sangatlah penting di dalam kehidupan sehari-hari, karena memang tanpa ada landasan, tanpa ada pendidikan, kita mungkin menjalankan kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan itu. Dan tujuan yang paling utama yaitu menjadi siswa atau masyarakat yang berakhlakul karimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua tugasnya, menjauhi larangan-larangannya. Sekian, terima kasih. Saya Rangga Azian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tingkah kata lah ya menyinggung kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan, karena memang kesalahan itu tergantung yang dibuat oleh saya sendiri, tapi kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.